Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Masih kembali bersama saya Haris Chandra Bamaisyara di Kidebams Official. PIN, ikuti aku. Pusat Informasi Nasional Indonesia Ku Cintai akan kubuktikan. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung ke salah satu kampus hukum yang ada di Jakarta Selatan, yaitu Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta yang ada di kawasan Lenteng Agung. Ingat lanjutan waktu kita sidak Koki Mang Yaya kan? Nah, ini kampus di tempat warung kopi itu ada guys. Dan sekarang gua mau jumpain Presma BEM STHI, Bung Hendrik Arisyana. Dan katanya dia lagi lembur nih sama tim IT karena positioningnya ada salah satu ruangan yang akan dijadikan podcast serta ruang audio visual untuk Zoom meeting serta diskusi hukum ke depannya. Seperti apa kerja keras dan effort mereka? Yuk ikutin gue. Kita udah ada di ruangannya nih guys. Udah kedengeran kayak ada musik-musik. Jangan-jangan mereka bukannya kerja, malah yang ada nyanyi-nyanyi. Kalau sampai dia nyanyi-nyanyi, kita bisa laporin ke ketua yayasan dan rektornya. Yuk kita masuk. Assalamualaikum. Ada apa nih? Kita lagi nyanyi nih guys. Ini dia Presiden mahasiswa STHI Bung Hendrik Arisyana. Itu juga ada tim IT di sebelah sana guys. Dan di dalam sini mereka sedang kerja memang. Itu dia. Ada Bang Abdul. Bang Abdul adalah satu-satunya pahlawan kampus STHI Jakarta di Lenteng Agung ini guys. Seperti apa keseruan dan apa yang menjadi pekerjaan mereka di malam hari ini, yuk kita ikutin. Nih ngomong-ngomong lagi pada ngerjain apa nih, Bung Hendri? Ini kebetulan lagi bikin temanya broadcast ya. Oh, suara apa tuh? Kita berbahagia ria, nyanyi. Oh gitu ya. Ini kemungkinan tema konsep ruangan ini dijadiin broadcast atau podcast ini tindak lanjut ke depannya untuk apa nih? Ya mungkin lebih detailnya audio yang akan menjelaskan. Oke, ini dia Bung IT kita, Bung Andi. Bung Andi, izin Bung Andi. Konsep broadcast ini khusus untuk mahasiswa atau untuk dosen, Bung Andi? Ini bebas bagi siapa yang memiliki karya di bidang hukum. Oke. Saya harus punya mentor juga dari sisi para dosen untuk membahas studi hukum di masing-masing mata kuliahnya. Oke. Dan juga tentang ilmu hukum yang sudah berkembang saat ini. Oh. Kita bisa berdiskusi di sini untuk mendapatkan pengetahuan yang baru yang akan nanti kita kembangkan di STHI. Nah, menarik nih kayaknya. Jadi kemungkinan pengembangan kampus STHI ke depan jauh lebih baik ya Bung Andi ya, dari sisi teknologi ya. Nah, ngomong-ngomong saya datang ke sini ganggu nggak nih kira-kira? Enggak, kita lagi santai kebetulan ya. Lagi santai aja ya. Iya. Nah, ini rencana ini deadline-nya kapan jadi ruangan ini untuk konsep broadcast-nya Bu? Untuk Iya. STHI? Mungkin secepatnya ya, kita lebih cepat lebih baik sih sebenarnya karena menindaklanjuti bahwa kebutuhan kampus ini kan perlu yang namanya perbaikan-perbaikan yang diminta oleh Dikti gitu ya. Oke. Jadi lebih baik, lebih cepat, lebih baik gitu. Secara teknis, Bung Andi, ada expect atau goals nggak sih dari pihak kampus untuk selesai di berapa lama untuk konsep ruang ini? Kalau dari target sih kita mintanya secepatnya, diusahakan sebelum tanggal 4 lah ya. Sebelum tanggal 4 ya. Namun kita juga butuh para editor-editor di bidang hukum untuk mengedit dulu sebelum melakukan live tentang studi case hukum yang ada di sini. Oke, ngomong-ngomong nih, perihal tentang situasi kondisi sekarang kan lagi masih di PSBB transisi. Terus efek dari COVID-19 di Jakarta juga benar-benar kenceng banget nih gubernur kita. Kegiatan dari mahasiswa sendiri, apakah mereka masih tatap muka datang ke kampus di setiap hari jam kuliahnya atau seperti apa, Bung Hendri? Oh jadi gini, jadi kalau untuk menindaklanjuti peraturan-peraturan pemerintah DKI khususnya, jadi kita tetap ikut aturan Mendikbud ya, di mana kita harus menggunakan sistem online dan kita punya sendiri gitu loh. Ya alhamdulillah kita punya sendiri dan memang inilah yang kita gunakan sampai
ya mungkin yang menunggu peraturan dari pemerintah itu sendiri untuk membuka akses bahwa kita sudah bisa untuk kuliah tatap muka atau enggak. Oke, secara teknis nih Bung Andi dari sisi IT-nya, memang kegiatan-kegiatan mahasiswa itu bisa di-cover semua di online. Kalau secara teknis, secara keadaan pandemi seperti ini, untuk mengkaverisasi dari sisi penggantian antara tatap muka itu memang lebih efektif menggunakan online. Kalau menurut dari sisi saya ya. Yeah. Namun tetap ada beberapa penjelasan dalam tanda kutip tuh yang memang sedikit kurang dirasakan saat antara interaksi antara dosen dengan mahasiswa itu secara langsung. Yeah. Itu lebih tertangkap saat tatap muka dan hadir di dalam kelas. Namun untuk mengcover situasi ini, maka dari pihak STAI bekerja sama juga dengan Google dan beberapa dosen ini sudah menggunakan Google berbayar yang memang fasilitasnya lebih banyak fitur-fiturnya dalam hal tatap muka menggunakan streaming online. Tapi ada komplain nggak sih dari mahasiswa atau dari adik-adik kelas di sini, dalam artian ketika mereka biasanya tatap muka, biasanya mereka langsung interaksi dengan dosen, semua materi-materinya itu dapat diserap secara langsung, dengan adanya COVID-19 ini dan semua kegiatan ditransisikan ke IT dalam artian berbasis online atau daring tadi, ada komplain yang ekstrim nggak? Apakah mungkin penyesuaian tersebut mereka susah untuk mengaksesnya atau apa seperti itu? Sisi komplain dari mahasiswa, kalau saya lihat sih komplainnya komplain wajar ya. Karena dari sisi komplainnya itu mungkin ada beberapa mereka yang masih bekerja, ya kan. Tapi waktunya untuk online itu dalam keadaan tidak siap. Pertama tidak siap, kedua posisinya dia itu mungkin sinyal ini mempengaruhi lah untuk akses pembelajaran ini. Namun ya seperti halnya kita berada di ruang kelas saja gitu. Saat nanti memang posisinya sudah mulai perkuliahan, ya kita harus siap meskipun terbatas dari sisi tatap muka itu sendiri. Jadi yang biasanya dilakukan tatap muka secara langsung, namun saat ini tatap mukanya secara virtual gitu. Jadi mungkin yang harus dijelaskan oleh mahasiswa itu bentuknya seperti itu. Saya sengaja nih range waktu ketemu dengan pihak IT kampus dan juga perwakilan dari BEM STHI yang diwakili oleh, kebetulan alhamdulillah, oleh Presmanya sendiri di STHI. Nah, kalau dari sisi mahasiswa Bung Henry, dengan adanya transisi semua mekanisme tatap muka ini dirubah ke online, masih oke nggak? Atau kira-kira bisa nggak rekan-rekan mahasiswa ini cepat untuk mengikuti? Yang pasti menurut kita ambil globalnya saja ya. Yang pasti rasa kaget itu pasti ada. Rasa harus mempelajari dengan apa namanya, dengan sesuatu yang baru, apalagi teknologi gitu ya, yang masih ada. Tapi ya kita harap sih mahasiswa itu bisa tetap ikut aturan sistem yang udah diberikan gitu ya. Kita harap sih mereka bisa tetap mau belajar dan tetap harus, kita mau nggak mau kan tetap harus mendapatkan ilmu gitu loh kan di situ ya. Nah, saya nyelonnya dikit nih kali ini. Siap. Saya nyelonnya dikit. Kemarin belum lama itu banyak rekan-rekan mahasiswa dari BEMNUS dan BEMSI itu menyuarakan, katakan say no untuk omnibus, khususnya RUU Cipta Kerja nih. Ngomong-ngomong, STHI ikut peran turun di jalan nggak, Bung? Ya, jadi gini, kita memang turun sih sebenarnya. Kita diwakilin oleh salah satu menteri luar negeri yang dari sistem struktur BEM ya, struktur kita gitu ya kan. Itu memang kita turunkan, salah satunya menteri luar negeri yaitu Fernando, kita turun memang menolak adanya omnibus law. Kita kan mau kita didiskusikan dengan dengan pemahaman yang kita miliki sendiri gitu. Mereka tetap andil dalam turun ke lapangan. Nih, saya dapat bocoran nih. Katanya dari sisi struktur Menteri Kesehatan ke depan setelah PSBB ini akan ada kegiatan aksi donor darah ya di STHI. Iya benar.
Benar, Jadi benar itu benar. Insya Allah sih secepatnya kita melakukan aksi sosial itu. Jadi di mana kita saat ini memang beberapa terakhir ini kita vakum dengan kegiatan-kegiatan sosial, terutama yang kita lakukan dari STHI itu sendiri ya. Jadi dari Menteri kemarin sempat mempunyai suatu planning kerja ke depan, mereka akan melakukan itu. Jadi dia akan melakukan donor darah khususnya dari STHI itu sendiri. Gitu. Oke, kalau gitu saya rasa cukup nih. Khawatirnya ntar malah makin malam makin ganggu nih kegiatannya, ntar deadline 4 hari nggak kerja lagi ya. Sukses selalu dan STHI. Sukses. Terima kasih Bung Andi. Ya. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang masih ada di channel gue. Dan sekilas tadi kita udah dengar pemaparan langsung dari BEM STHI yang diwakili oleh Resmanya langsung, serta juga ada dari pihak IT kampus STHI, ada Bung Andi. Harapan mereka clear dan jelas, semoga ke depan pengembangan kampus STHI semakin jaya. Sekian konten dari gue, dan tolong share, subscribe, and like di Kidebams Official. Pin, ikuti aku. Pusat Informasi Nasional, Indonesia Kucintai, akan kubuktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.